Shalom semuanya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Buat kita yang selalu berharap kepada Tuhan. Saja kita lihat sama-sama di Roma Fatsal yang ke-8 ayat 1 sampai 13. Roma Fatsal yang ke-8 ayat 1 sampai 13. Menyambung khotbah minggu lalu. Ini paralel chapter di kitab Roma dari kitab Galatia Fatsal yang ke-5. Nah, ini kitab Roma Fatsal yang ke-8. Judul khotbah pagi hari ini tentang Life in the Spirit. Nah, kalau saudara baca kitab Roma, main theme-nya itu adalah justification by faith. Dibenarkan karena iman, bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Tapi setelah dibenarkan, Paulus mendorong kita supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuat kuasa dari pribadi Roh Kudus yang sudah datang dan tinggal dalam hidup kita. Nah, proses ini namanya sanctification, proses pengudusan. Kalau saudara masih ingat pelajaran setelah kita diselamatkan, dibenarkan by grace through faith, maka kita akan memulai satu proses yang namanya proses pengudusan, sanctification. Dengan tujuan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, Roma 8 ayat 29. Dan proses sanctification ini adalah yang Paulus tulis di kitab Roma Fatsal yang ke-6 sampai yang ke-8. Dengan klimaks di kitab Roma Fatsal yang ke-8. Setelah Paulus berjuang, dia merasa frustasi, berjuang dalam proses pengudusan ini. Karena masih hidup di dalam tubuh daging ini yang masih punya sifat dosa. Paulus katakan live in the spirit, hidup di dalam roh supaya kita bisa menang. Dan menang atas godaan dosa supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam proses pengudusan ini, Paulus tulis ada yang namanya, setelah kita jadi orang Kristen ya, ada yang namanya ongoing conflict antara the flesh and the spirit, daging dan Roh Kudus, antara keinginan daging dan keinginan roh. Minggu lalu kita baca dan pelajari sama-sama di Galatia 5 ayat 16-17, Paulus tulis gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kenapa? Karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kamu ingin lakukan ini tapi kamu gak bisa. Karena itu hiduplah oleh roh. Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Paulus katakan ini dua hal yang bertentangan. Dan karena keinginan Roh Kudus bertentangan dengan keinginan daging, maka Roh Kudus juga minta kita untuk melawan keinginan daging. Kita gak bisa in the middle, status quo. It's an exclusive or. We have to choose our battle. Nah, karena ayatnya cukup panjang, ayat 1-13, saya berikan strukturnya dulu sebelum kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat 1-4, Paulus tulis tentang the freedom in Christ Jesus, Christian freedom, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 5-8, Paulus tulis tentang the flesh, daging, and melawan the Holy Spirit versus the Holy Spirit. Lalu kemudian ayat 9-11, Paulus tulis tentang the life in the spirit, hidup di dalam roh. Dan ayat 12-13, the responsibility of the believer. The responsibility and the obligation dari setiap kita yang sudah diselamatkan.
Mari lihat sama-sama yang pertama tentang the freedom in Christ Jesus. Kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Lihat ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ada dua kemerdekaan yang Paulus tulis di dalam Roma pasal yang ke-8. The first freedom, freedom from condemnation, penghukuman. Condemnation itu dari kata-kata krima, ya. Itu artinya the sentence, penghukuman dari status guilty. Condemnation, proses status guilty setelah melewati legal proses. Kalau seseorang masuk ke pengadilan menjadi suspek, terdakwa, ada asas praduga tidak bersalah, dia harus dibuktikan dulu bersalah. Waktu dia statusnya guilty, maka dia under condemnation. Kalau dia condemn, maka harus ada sentence. Oke, salahnya ini menurut kitab undang-undang pidana, kesalahan ini sentence-nya 2 tahun penjara. Yang ini 20 tahun penjara. Kalau yang ini seumur hidup, kalau yang salah yang ini mungkin hukuman mati. Ya. Nah, firman Tuhan katakan buat kita semua, tidak ada lagi condemnation buat kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya ini janji bukan buat semua orang. Hanya buat kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus by grace through faith, maka firman Tuhan katakan penghukuman akibat dosa-dosa kita, ya, itu sudah tidak ada berlaku lagi. Termasuk dosa di masa lampau, dosa sekarang, dan future sins. Termasuk dosa masa depan. Kenapa? Karena ini adalah once for all legal status buat mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kita semua itu non-condemnable. Tidak bisa lagi dihukum. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus, dipersatukan bersama dengan Kristus. Artinya gini, setiap kali Bapa melihat kita yang ada di dalam Kristus, dia enggak melihat kita yang buruk. Dia lihat Tuhan Yesus yang kudus dan yang benar, yang enggak pernah berbuat dosa. Ini luar biasa, marvelous grace. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan buat kita yang masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan bilang tidak ada lagi penghukuman, including future sins. Kalaupun kita sampai kepleset. Martin Luther memberikan satu terminologi untuk kitab Roma. Ya. Dia tulis namanya istilah ini, simul justus et peccator. Apa artinya? Simul itu dari situ keluar kata simultaneously, at the same time, in parallel. Ya. Justus itu justified, at itu and, peccator itu sinner. Artinya gini, at the same time kita ini dibenarkan, tapi kita juga masih orang berdosa, justified sinner. Artinya Tuhan mengampuni dan membenarkan kita yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Meskipun kita masih berjuang setiap hari melawan dosa dan masih bisa jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang begini di Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus bilang ini sama murid-muridnya. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Dia bahkan mau mati di kayu salib buat murid-muridnya. Dia mau kasih pembenaran justification buat murid-muridnya. Meskipun dia tahu, yet murid-muridnya kita semua ini, dia bilang, you who are evil. Kita ini yang jahat. Even though I love you, I know you are evil. Itulah yang sebut kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama. Dimerdekakan dari
penghukuman dosa. Kemudian yang kedua, ya, apa the second freedom? Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. The second freedom adalah freedom dari the law of sin, hukum dosa yang membawa maut. Dan Paulus kasih tahu kepada kita, ya, kita sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah budak dosa. Tetapi sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini menjadi hamba Allah. Bahasa Inggrisnya lebih tajam, slave of God. Dulunya kita budak dosa. Kalau budak itu hidupnya dimiliki oleh seorang tuan. Karena budak itu harus dibeli. Ya. Tapi kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, harga yang sangat mahal, darah Tuhan Yesus. Sehingga sekarang kita milik Kristus, kita sudah dimerdekakan, set free dari dosa, dari ikatan dosa, dari kuasa dosa. Sehingga sekarang kita bisa menjadi hamba Allah. Lalu dikatakan, dan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Setelah dimerdekakan, the next step is buah yang membawa sanctification. Yang akan memimpin kepada kita yaitu hidup yang kekal. Leads to eternal life. Dan di ayat 2 Paulus kasih tahu siapa yang memerdekakan kita dari hukum dosa. The Spirit of Life, Roh Kudus yang adalah roh kehidupan. Dia akan menolong kita, menguatkan kita supaya kita bisa melawan keinginan daging, the desires of the flesh dan keinginan dosa. 2, freedom. Freedom from condemnation. Nomor 2, freedom from the law of sin, ikatan dosa. Sekarang kita punya Tuhan yang baru, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kita dan mati buat kita. Tuhan Yesus, kita milik Allah, kita milik Kristus. Lihat ayat yang ketiga dan yang keempat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Tuhan kasih hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. Untuk apa? Kasih yang namanya standar moral buat bangsa Israel. Hukum Taurat adalah standar daripada karakternya Allah yang maha kudus. Karena Tuhan tahu orang Israel gak mampu lakukan itu. Kemudian Tuhan establish yang namanya the sacrificial system. Ya. Untuk apa? Untuk mengcover dan menutupi semua kegagalan orang Israel dalam melakukan hukum Taurat. Mereka harus bawa korban penghapus dosa dengan bawa binatang yang disembelih dan darahnya tercurah. Binatanglah yang mati instead of mereka. Tapi buat kita yang percaya, Perjanjian Lama punya sacrificial system tidak berlaku lagi. Kenapa? Kita gak usah bawa binatang kan untuk menebus dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Satu kali saja. Once for all. Allah sudah menjatuhkan hukuman, condemnation atas dosa di dalam tubuh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Once for all. Sekali saja. Nah kalau gitu, apa gunanya hukum Taurat? Oh ada gunanya. Paulus gak bilang hukum Taurat gak ada value-nya, gak ada nilainya. Dia bilang di Roma 7 ayat 12, hukum Taurat itu kudus.
hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu baik, good. Hukum Taurat menunjukkan ekspektasinya Tuhan terhadap kita. Dan hukum Taurat kasih tahu kita bahwa kita semua jadi orang berdosa karena kita gagal melakukan hukum Taurat secara sempurna. 100%, the perfect obedience. So the law is good, is holy, is righteous. Tapi hukum Taurat punya kelemahan. Apa yang Paulus katakan, dia itu weakened by the flesh. Bahasa Indonesianya tidak berdaya akibat daging. Hukum Taurat cuma bisa menunjukkan kegagalan kita dan dosa kita yang terus menerus karena gagal terus terhadap melakukan hukum Taurat. Sehingga membawa kita kepada condemnation, penghukuman. Weakened by the flesh. Karena kita masih tinggal dalam tubuh yang punya sifat dosa. Ya. Itu ketidakberdayaan hukum Taurat. Ya. Dia cuma bisa tunjukkan itu, tapi dia tidak punya power untuk kasih kita enablement, untuk bawa improvement dalam hidup kita supaya kita bisa mentaati hukum Taurat. Dia kerjanya cuma nuduh kita saja. Hukum Taurat cuma kasih tahu kamu fail and then you are under condemnation. Dia nggak berdaya. Itu yang Paulus tulis di dalam Roma 7 ayat 18. Dia tahu itu. Kenapa? Karena it's weakened, hukum Taurat itu weakened by the flesh. Paulus terus gini, for I know that nothing good dwells in me. Di dalam aku gak ada yang baik, in my flesh gak ada yang baik. Aku punya keinginan untuk berbuat baik. Tapi aku gak punya kemampuan untuk melakukannya. I have no ability to carry it out if I live in the flesh. Jadi kalau disummarize antara ayat 1 sampai 4, Paulus bilang gini, mulai dari Roma 7 ya. Hukum Taurat itu baik. Good, holy, righteous. Nah, the first law. Tapi ada namanya hukum dosa, the law of sin. Ini memakai hukum Taurat, the first law, untuk condemn kita, tunjukkan kita fail terus under condemnation, dan ujungnya adalah eternal death, maut. Tapi ada good news di ayat yang kedua. Paulus bilang ada the third law. Ya, karena kalau bahasa Inggris saya mundur sedikit ya. Paulus pakai kata the law of the spirit of life. Pakai bahasa Inggrisnya lebih tajam. Pakai kata hukum roh kehidupan. Roh Kudus itu roh kehidupan. Jadi dia bilang, the third law, which is the law of the spirit of life, itu yang memerdekakan kamu dari the second law, hukum dosa yang memimpin kepada maut. Dan the third law, which is the Holy Spirit, Roh Kudus, dia yang akan menggenapi semua tuntutan hukum Taurat, the first law, yang weakened by the flesh, yang tidak bisa dealing dengan sin. Roh Kudus yang kasih kemampuan sehingga kita bisa produce righteousness, sehingga kita bisa melakukan hukum Taurat. Tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan cara live in the spirit. Hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh. That's the good news. Lihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Paulus kemudian tulis tentang the flesh and the Holy Spirit. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ada hubungan hidup oleh roh, hidup oleh daging dengan pikiran. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut,
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. It cannot, it's impossible. Ayat 8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Daging itu dalam bahasa Greknya pakai kata sarx, ya. Artinya manusia lama, sinful nature kita, tubuh dosa kita yang masih punya sifat dosa. Itu yang Paulus tulis di Kolose 3 ayat 9. Tanggalkanlah manusia lama, kenakan manusia baru. Daging sama dosa itu kayak saudara kembar. Keinginan si daging selalu cocok sama dosa. Tapi keinginan si daging selalu bertentangan dengan hukum Allah yang mencerminkan karakter Allah yang kudus. Jadi Paulus kasih peringatan tentang keinginan daging di ayat 6 sampai 8. Dia tulis gini, keinginan daging itu maut. Dan kalau kita ngikuti and set our mind on the flesh, it will leads to death. Sementara kalau kita set our mind on the spirit, itu akan memimpin kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Lalu Paulus tulis lagi, keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Hostile to God. Dia nggak bisa tunduk kepada hukum Allah. Indeed it cannot, impossible. Lalu Tuhan bilang, Paulus katakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak bisa berkenan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Paulus katakan di ayat yang kelima bahwa ada hubungan yang erat antara fokus pikiran kita dengan hidup kita. Hidup yang menurut roh, dipimpin oleh roh, live in the spirit, orang yang hidup oleh roh, akan memfokuskan pikiran mereka pada apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Sementara mereka yang hidup menurut daging akan memfokuskan pikiran mereka pada keinginan-keinginan daging. Archbishop William Temple dalam bukunya Mortification of Sin, dia tulis gini, your religion is what you do with your solitude. Ya, artinya gini, waktu saudara sendiri, waktu saudara gak harus urgently do something, harus kerja, waktu saudara tenang, in your quiet moment, alone, ini pikiran naturally drift kemana? Kemana? Waktu lagi sendirian, yang selalu kita pikirkan, itu akan mengungkapkan siapa yang benar-benar kita sembah. Whatever preoccupy our mind, waktu kita punya free time, that is what drive you and motivate you. That's what we worship. Apa yang saudara paling impikan dalam hatimu? Apa yang saudara paling takut kehilangan dalam hidupmu? That is our idol. Our solitude, waktu kita lagi sendiri, is what we truly worship. That is our God that we worship. Bukan yang kita ngomong, bukan yang kita nyanyi, tapi yang ada di dalam hati dan pikiran, itu yang mengungkapkan apa yang kita paling treasure, yang paling kita value. Kalau waktu kita lagi sendiri, pikirannya selalu penuh dengan anxiety about money, mammon is our idol. Kalau waktu pikiran kita lagi sendiri, pikirannya terlalu drift tentang success and achievement is our idol. Waktu kita lagi sendiri, kita penuh dengan amarah, kita resent, kita jengkel, kita benci, kita ingat terus satu orang itu, dendam sudah memenuhi hidup kita.
Tapi kalau our solitude itu filled with prayer and merindukan Tuhan dan firman Tuhan, God is what? God is whom you worship. Kenapa ini penting? Karena whatever fills our mind, the fear, the desire, our life dream, atau Tuhan, itu akan slowly shape our life. We become what we meditate and ponder upon every single day. Daud tulis gini di Mazmur 63 ayat 6. Di tempat tidurku, aku mengingat Engkau. Aku mikirin tentang Tuhan sepanjang malam. Waktu Daud lagi sendiri, pikirannya kemana? Ke Tuhan. Hatinya kemana? Ke Tuhan. Refleksi hari ini. Apa yang memenuhi pikiran saudara dan saya setiap kali kita lagi sendiri? What naturally our mind drifting to when we alone? That's what we worship. Lihat ayat yang ke-9. The life in the spirit. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Setiap kali kalau ada kata but in the Bible, it's exciting. Kenapa? Habis itu good news from the bad news. But you are not in the flesh. Kamu tidak di dalam daging. Kamu ada di dalam roh. Karena Roh Kudus diam di dalam kamu, kata firman Tuhan. Dan kalau Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus berdiam dalam diri kita. Roh Kudus yang penuh dengan kuasa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dia tinggal. Itu pribadi yang sama yang bekerja di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itu pribadi yang sama yang tinggal dalam hati kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang adalah tanda bahwa dia adalah genuine Christians. Kehadiran Roh Kudus yang ada dan tinggal dalam hidup seseorang kasih tanda bahwa orang itu adalah milik Kristus. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, kita milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Dan kalau Roh Kudus yang adalah roh kehidupan tinggal dalam hidup kita, dia akan kasih the new life, new spiritual life waktu kita lahir baru. Sehingga kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, kita bisa hidup mentaati firman Tuhan. Itu yang Rasul Paulus tulis di Roma 7 ayat 6. Sekarang, balik kepada the freedom tadi. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia. Bagi hukum Taurat. Karena kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. We are union with Tuhan Yesus. Union with Christ. We are in Christ. Di dalam Kristus Yesus. Kita sudah mati buat hukum Taurat yang mengurung kita. Menyandera kita. Sehingga sekarang kita bisa melayani in the new way of the Spirit. Bukan di dalam keadaan yang lama, cara yang lama, old way menurut hukum Taurat yang weakened by the flesh. Sekarang kita bisa hidup oleh roh dan mentaati firman-Nya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Lalu Paulus katakan lagi di Roma
8 ayat 10 sampai 11. Ya. If Christ is in you, jika Kristus ada di dalam kamu. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu. If Christ in you, Allah Tritunggal. Roh Kudus, the Spirit of Christ yang membangkitkan Tuhan Yesus juga tinggal di dalam kamu. Dia enggak sitting idle. Saya suka dengan istilah yang dikasih oleh Profesor Gordon Fee. Dia tulis satu buku judulnya God's Empowering Presence. Roh Kudus is God's empowering presence. Kehadiran yang memampukan, yang empower kita. Supaya kita bisa menang melawan godaan dosa dan keinginan daging. He is the Paraclete. Dia pembela kita. Dia penolong kita. Dia penghibur kita. Dan dia penasehat kita yang terbaik. Yang tinggal dalam hidup kita. Tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Lihat ayat 12, 13. Sekarang kita lihat the responsibility dari seorang yang sudah menerima anugerah yang begitu besar. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya pinjam terjemahan NIV. Katakan, we have an obligation. Aku sudah terima anugerah yang begitu luar biasa. Sekarang aku punya obligasi, aku punya tanggung jawab untuk meresponi kasih, kebaikan, belas kasihan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Obligation kepada siapa? Bukan kepada daging, tapi kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Hidup di dalam roh itu tidak berarti hidupnya pasif. Hidup dalam roh itu aktif. Karena Roh Kudus mendorong kita untuk aktif melawan keinginan daging dan mematikan perbuatan-perbuatan daging seperti yang kita pelajari minggu lalu di Galatia Fatsal yang kelima. Ada seorang Indian dari suku Cherokee. Cerita sama cucu laki-lakinya. Dia bilang, ya, di dalam jiwa seseorang, ya, itu selalu ada peperangan. Ada dua serigala. Satu serigala baik, satu serigala yang jahat. Terus cucunya dengerin opanya cerita, terus dia tanya, opa, serigala mana yang akhirnya menang, opa? Opanya bilang begini, yang menang, ya, yang menang adalah yang kamu paling banyak spend time. Yang menang itu yang paling banyak kamu rawat, kamu kasih makan setiap hari. Refleksi hari ini. Kita tahu keinginan daging dan keinginan roh yang bertentangan, berlawanan. Kayak dua serigala ini. Yang mana yang saudara kasih makan? Yang mana yang saudara pikirkan terus? Yang mana yang saudara rawat? Yang mana yang saudara kasih dia waktu. If we set our mind all the times pada keinginan daging yang membawa maut, kita membawa maut dan kita mendukakan pribadi Roh Kudus. Atau kita berikan energi, waktu, hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Paulus tulis gini, dia nggak tulis gini ya. Berdoalah supaya Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam tubuhmu. Yang disuruh mematikan perbuatan daging siapa?
Kita. Jadi kita yang put effort, kita yang aktif. Tapi tidak dengan kekuatan kita sendiri. By the Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal, pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup. Tapi kita yang disuruh mematikan perbuatan-perbuatan daging. Put to death, bahasa Greeknya pakai kata present tense ya. Thanatos. Artinya bukan once off. Tapi terus menerus setiap hari. Aktif setiap hari karena peperangannya setiap hari. Sama seperti yang Tuhan Yesus bilang di Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Pastor John Owen, dia tulis begini, be killing sin or it will be killing you. Ya. Sin will kill you. Yeah. Unless you kill it. Tapi yang jadi problem, too many people play with sin instead of putting sin to death. Kayak mainan sama ular. Ini ular yang paling berbisa di Australia. The deadliest snake in Australia. Main-main sama ular. Kayak gitu. Atau cek. Mati. Sin itu kayak cancerous tumor. Saudara tahu ya, kalau ada cancerous tumor atau cancerous cell, kalau didiemin, saudara tahu apa yang akan terjadi? It will slowly kill you. Jadi harus dikasih radioaktif atau whatever pengobatan untuk kill the cancerous cell or tumor. And sin is like that. Kalau kita biarkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjalar, lama-lama killing us. Dan Rasul Paulus tulis, if you put to death the misdeeds of the body, keinginan-keinginan daging, by the Spirit, you will live. Kamu akan hidup. Kalau kita mau menikmati hidup yang berkelimpahan yang Tuhan beri buat anak-anaknya. Saudara ingat di Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus bilang begini. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup dengan segala kelimpahannya. Ada kehidupan yang berlimpah. Di ayat 14, kita gak sempat baca. Paulus juga tulis Roh Kudus itu adalah roh adoption. The spirit of adoption, spirit of sonship. Yang kasih tahu kepada kita ini anak-anak Allah. Kalau kita mau menikmati hidup yang Tuhan Yesus kasih yang berkelimpahan sebagai anak-anak Allah. Menikmati itu cuma bisa dengan satu cara, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam hidupnya. Alkitab kasih prinsip life through death. Saya tanya, gimana dong caranya mematikan perbuatan dosa dan perbuatan daging oleh Roh Kudus? Roh Kudus kasih kemampuan, tapi kita butuh effort. Karena itu tanggung jawab kita untuk meresponi anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Paulus katakan begini. Di Kolose 3 ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sama seperti Roma 8 ayat kelima. Orang yang hidup oleh roh, dia akan memfokuskan pikiran pada hal-hal yang rohani. Yang kedua, dikasih senjata peperangan rohani. Apa itu? Pedang roh.
Kalau senjata peperangan rohani di Efesus pasal ke-6, ya, yang lain semua buat bertahan, kecuali satu buat nyerang. Pedang kan buat bunuh kan, buat nyerang kan. Mematikan keinginan daging, yaitu dengan firman Tuhan. Semakin pikiran kita difokuskan kepada firman Tuhan, semakin kita itu pakai senjata itu, firman Tuhan, untuk mematikan perbuatan daging. Satu lagi, lihat Filipi pasal keempat ayat ke-8. Boleh buka Alkitab kita sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada satu statement yang baik. Security tanpa responsibility memimpin kepada passivity, pasif. Oh, aku sudah selamat, no condemnation, including more for my future sins. Tapi nggak punya responsibility, hidupnya seenaknya. Hidupnya semau, oh nggak apa-apa, sudah selamat kok. No condemnation, aku sudah di dalam Kristus, apapun yang kulakukan. Bapa melihat aku, tapi Bapa melihat Kristus yang benar. Jadi aku bisa hidup seenaknya. Itu memimpin kepada mindset hyper grace atau antinomianism. Apa itu artinya? Anti law, lawless. Oh, grace is a license to sin. Itu abusive mindset terhadap grace. Tapi ada satu lagi, responsibility tanpa security akan memimpin kita kepada anxiety and performance based life. Yang satu ketakutan terus, condemnation cuma berlaku in the past. Habis itu aku under condemnation lagi. Nervous terus. Gak punya feel secure. Seperti anak yang tahu bapaknya sangat mengasihi dia. Feel secure. Atau responsibility without security leads to legalistic, performance based. Aku harus prove myself, do this and do that, supaya I feel good, supaya Tuhan favors aku. Kalau enggak I feel insecure. Aku harus hidup, lakukan ini. Drivennya fear sama try to prove ourselves, bukan kasih Tuhan. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tabir tirai bait suci yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Itu terbelah dari atas sampai bawah. Itu ruang maha kudus, kenapa dikasih tirai? Karena terlalu kudus. Tidak ada yang boleh masuk ke situ. We are sinners, God is too holy. Waktu Tuhan Yesus mati, itu tirainya terbelah. Gak perlu lagi ada bait suci fisikal. Karena kita semua menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tubuh kita jadi bait Roh Kudus. Itu yang Paulus tulis. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dapatkan security. No condemnation. Kita sudah dibebaskan dari the law of sin.
Dan Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. You are in the Spirit, kata Paulus di ayat 9. You are not in the flesh, you are in the Spirit. And God's empowering presence sudah tinggal dalam hidup kita. Sekarang kita bisa lakukan. Kita enggak punya mindset hidup seenaknya. Tapi kita punya responsibility, obligation untuk meresponi anugerah Tuhan. Yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib. He is condemned for us so that there is no condemnation for us who are in Christ Jesus. Dia mati untuk our final judgment. We are secure forever in His presence. Tapi kita harus responi dengan hidup di dalam Roh Kudus dan punya kemampuan dibantu oleh Roh Kudus untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan hidup oleh Roh. Haleluya. Biar kita semua hari ini diberkati oleh firman Tuhan.